Gimana rasanya ketika setiap hari harus berurusan dengan tagihan yang terus bertambah, sementara penghasilan justru makin menyusut? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang bahaya kecanduan pinjol yang mungkin sudah jadi masalah umum di sekitar kita. Sekarang pinjaman online atau pinjol bisa diakses dengan mudah lewat smartphone. Satu klik uang bisa langsung cair. Awalnya mungkin hanya untuk kebutuhan darurat, tapi banyak yang akhirnya terjebak. Misalnya untuk bayar hutang yang lain, atau bahkan kebutuhan sehari-hari. Rasa malas untuk mengelola keuangan atau takut gak punya cukup uang untuk kebutuhan mendesak, membuat banyak orang memilih jalan pintas ini. Lama-lama hutang yang semula kecil bisa membengkak, kena bunga tinggi dan denda keterlambatan. Ini yang bikin hutang bisa bertambah besar. Apalagi banyak pinjol yang mengandalkan strategi penagihan yang agresif. Bayangkan, setiap malam harus terbangun karena panggilan atau pesan yang terus meneror. Ini pasti bikin tidurmu jadi nggak tenang. Kalau pinjol dijadikan alat transaksi terus-menerus, dampaknya bisa parah. Pertama, kesehatan mental bisa terganggu. Stres karena terus dihantui hutang yang dapat menyebabkan masalah psikologis. Kedua, hubungan sosial juga bisa rusak. Ketika hutang terus menumpuk, kamu mungkin bakal menjauh dari teman dan keluarga karena merasa malu atau takut ditanya. Yang lebih mengkhawatirkan, penggunaan pinjol yang terus-menerus bisa membuat kamu terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk keluar. Tapi tenang saja, berikut tips agar kita bisa terhindar dari jeratan pinjol. Yang pertama, buat anggaran keuangan. Coba deh, hitung semua pengeluaranmu dalam sebulan. Mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, hingga tagihan. Setelah itu, lihat sisa uang yang kamu punya. Nah, disinilah pentingnya anggaran. Dengan membuat anggaran bulanan yang jelas, kamu bisa lebih mudah melihat beberapa banyak uang yang bisa dialokasikan untuk pembayaran hutang jika terpaksa meminjam. Dengan anggaran yang terencana, kamu bisa tahu apakah bisa melunasi hutang itu atau tidak. Yang kedua, kenali kebutuhanmu. Sebelum meminjam uang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan? Kalau cuma mau beli barang yang bisa ditunda atau barang yang tidak penting, lebih baik bersabar sambil ngumpulin uang cash. Tidak harus sampai menggunakan pinjol. Ingat, hutang itu bukan solusi, tapi tanggung jawab. Jadi bijak-bijaklah dalam menentukan kebutuhan. Dan yang ketiga, buat rencana pembayaran yang matang. Kalau memang harus pinjam, pastikan kamu punya rencana pembayaran yang jelas. Hitung berapa banyak yang bisa kamu cicil setiap bulan tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai pinjam tanpa perencanaan dan malah terjebak hutang yang sulit untuk keluar. Ingat, hidup itu tentang pilihan. Jangan biarkan pinjol merusak masa depanmu. Semoga tips ini bisa membantu kamu untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.